Raka adalah seorang pemuda yatim piatu yang hidup miskin di sebuah desa kecil di pinggiran sungai. Suatu malam, ia menemukan seekor buaya besar terluka parah di tepi sungai. Seekor buaya yang ternyata adalah ratu, buaya bernama Nira, penguasa dunia buaya dengan kekuatan magis. Dengan segala keterbatasannya, Raka membantu sang ratu hingga pulih. Dan inilah kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang terpencil, hidup seorang anak laki-laki bernama Raka. Hidupnya jauh dari kata mudah. Ia adalah seorang yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya sejak usia 5 tahun, akibat penyakit yang tak mampu mereka obati. Sejak saat itu, Raka tumbuh sendirian, mengandalkan kerja keras dan sedikit belas kasihan dari tetangga untuk bertahan hidup. Raka tinggal di sebuah gubuk reyot di pinggir desa, dekat dengan hutan dan sungai. Atap rumahnya bocor ketika hujan, dindingnya penuh lubang, dan lantainya hanya beralaskan tanah. Namun, meski hidup dalam kesulitan, Raka memiliki hati yang baik. Ia selalu membantu siapapun yang membutuhkan, bahkan jika itu berarti ia harus mengorbankan miliknya yang sedikit. Setiap pagi, Raka bangun lebih awal dari matahari. Ia bekerja, serabutan, kadang menjadi buruh angkut di pasar desa, kadang membantu petani memanen padi. Hasil kerjanya tak seberapa, hanya cukup untuk membeli makanan sederhana seperti singkong atau nasi dengan garam. Namun, Raka tak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa selama ia terus berusaha, hidupnya akan membaik suatu hari nanti. Suatu sore setelah bekerja seharian di ladang orang lain, Raka berjalan pulang melewati hutan kecil di dekat sungai. Ia menyukai tempat itu karena suara gemericik air sungai dan angin sepoi-sepoi membuatnya merasa tenang. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu bergerak di tepi sungai. Raka mendekat dengan hati-hati. Di sana, ia melihat seekor buaya besar tergeletak lemah di atas lumpur. Tubuh buaya itu penuh luka, dan salah satu kakinya terlihat terjepit oleh akar pohon yang besar. Raka ingin lari, bagaimanapun juga, buaya adalah hewan buas yang bisa membahayakan nyawanya. Tapi ada sesuatu dalam mata buaya itu yang membuatnya berhenti. Mata itu tidak menunjukkan kebuasan, justru terlihat penuh rasa sakit dan keputusasaan. Kasihan sekali, gumam Raka pelan sambil menggigit bibirnya. Ia tahu ini berbahaya, tapi hatinya tidak tega meninggalkan makhluk itu begitu saja. Dengan langkah ragu-ragu, Raka mendekati buaya tersebut. "Hei, aku nggak tahu kamu bisa ngerti aku atau enggak," katanya pelan sambil menatap mata buaya itu. "Tapi aku cuma mau bantu." Buaya itu tidak bergerak agresif ataupun menyerangnya. Ia hanya menggerakkan ekornya perlahan seolah memberi isyarat bahwa ia menerima bantuan Raka. Raka mulai bekerja dengan hati-hati. Ia menggunakan ranting kayu untuk mencoba mengungkit akar pohon yang menjepit kaki buaya tersebut. Keringat bercucuran di dahinya karena akar itu sangat berat dan keras. Setelah beberapa kali mencoba dan hampir menyerah, akhirnya akar tersebut berhasil terlepas. Buaya itu menggerakkan kakinya perlahan dan menatap Raka dengan pandangan yang sulit dijelaskan, seperti rasa terima kasih yang dalam. "Nah, sekarang kamu bebas," kata Raka sambil tersenyum kecil, meski tubuhnya lelah luar biasa. "Aku nggak tahu kamu bakal gimana setelah ini, tapi semoga kamu baik-baik aja." Namun sebelum pergi, Raka menyadari bahwa luka-luka di tubuh buaya itu masih parah dan perlu dirawat agar tidak infeksi. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, ia mencari daun-daunan obat di sekitar hutan dan mulai membersihkan luka-luka buaya tersebut dengan air sungai. Setelah selesai merawat luka-luka itu semampunya, Raka berdiri dan bersiap pergi. "Aku harus pulang sekarang," katanya sambil melambaikan tangan ke arah buaya itu, seperti sedang berpamitan pada teman lama. Buaya itu tetap diam di tempatnya, hanya menatap Raka hingga sosok anak laki-laki itu menghilang di balik pepohonan. Malam itu, ketika Raka tidur di gubuk kecilnya yang dingin dan gelap, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Seperti perasaan damai karena telah melakukan hal benar, meski dirinya sendiri sedang kesulitan. Namun ia tidak tahu bahwa perbuatannya hari ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya,
Raka terbangun dengan rasa lelah yang masih menyelimuti tubuhnya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa lebih bersemangat. Ia teringat akan buaya yang ia temui kemarin. Rasa penasaran membangkitkan semangatnya untuk kembali ke tepi sungai dan melihat apakah buaya itu sudah pulih atau masih dalam keadaan yang sama. Setelah sarapan seadanya, nasi dingin yang ia panaskan kembali, Raka bergegas menuju sungai. Hatinya berdebar-debar antara rasa khawatir dan harapan. Sesampainya di tepi sungai, ia terkejut melihat bahwa buaya itu tidak ada di tempatnya semalam. Raka merasa sedikit kecewa, tetapi ia memutuskan untuk menunggu sejenak, berharap makhluk itu muncul kembali. Tak lama kemudian, suara gemericik air terdengar lebih keras. Raka menoleh dan melihat buaya besar itu muncul dari balik semak-semak. Tubuhnya kini tampak lebih segar, meski masih ada bekas luka di beberapa bagian. Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika buaya itu mengangkat kepalanya dan menatap Raka dengan mata yang penuh rasa terima kasih. "Terima kasih telah menolongku," suara lembut dan dalam tiba-tiba mengalun dari mulut buaya tersebut. Raka hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia mengedipkan matanya berkali-kali, memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Apakah kamu bisa berbicara?" tanya Raka dengan suara bergetar. "Ya, namaku Nira," jawab buaya itu sambil menggerakkan ekornya perlahan. "Aku adalah ratu buaya di sungai ini, dan kamu telah menyelamatkan hidupku." Raka tertegun mendengar pengakuan tersebut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa makhluk yang ia tolong adalah seorang ratu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya," jawabnya dengan rendah hati. Nira tersenyum, meskipun wajahnya tampak garang. "Kebaikanmu tidak akan pernah terlupakan. Raka, aku ingin membalas budi baikmu." Raka merasa bingung. "Tapi bagaimana caranya? Aku hanyalah seorang pemuda miskin tanpa apa-apa." "Jangan merendahkan dirimu," kata Nira tegas. "Setiap tindakan baik memiliki dampak besar, bahkan jika kamu merasa kecil. Aku bisa memberimu sesuatu yang lebih dari sekadar kekayaan. Aku bisa memberimu kesempatan untuk mengubah hidupmu." Raka merasa hatinya bergetar mendengar tawaran itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ada sesuatu dalam diri Nira yang membuatnya merasa aman dan percaya diri. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya penuh harap. Nira menjelaskan bahwa sebagai balas jasa atas kebaikannya, ia bisa memberikan Raka kekuatan untuk menarik rezeki dan keberuntungan dalam hidupnya. Namun ada syarat, Raka harus menjaga rahasia tentang keberadaan Nira dan tidak boleh mengkhianatinya. "Jika kamu melanggar perjanjian ini," lanjut Nira, "konsekuensinya akan sangat berat." Raka mengangguk pelan, merasakan beratnya tanggung jawab tersebut. Namun keinginan untuk memperbaiki hidupnya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. "Aku bersedia," ujarnya mantap. Nira kemudian memberikan sebuah jimat kecil berbentuk kerang kepada Raka. "Ini akan membantumu dalam perjalananmu ke depan," katanya sambil menyerahkan jimat tersebut dengan hati-hati. Setelah menerima jimat itu, Raka merasakan aliran energi hangat menyelimuti tubuhnya. Ia tahu bahwa hidupnya akan segera berubah, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. "Terima kasih, Nira," ucap Raka tulus sambil memandang mata sang ratu dengan penuh rasa syukur. Nira mengangguk dan berkata, "Ingatlah untuk selalu berbuat baik dan jangan pernah melupakan siapa dirimu." Setelah pertemuan yang luar biasa itu, Raka pulang dengan perasaan campur aduk antara bahagia dan was-was. Ia tahu bahwa hidupnya kini berada di jalur baru yang tak terduga. Namun di saat bersamaan, ia juga merasakan beban tanggung jawab yang berat di pundaknya. Di tengah perjalanan pulang, pikiran tentang bagaimana orang-orang desa akan bereaksi terhadap perubahan hidupnya mulai menghantuinya. Bagaimana jika mereka curiga? Bagaimana jika mereka menuntut penjelasan? Dengan semua pertanyaan itu berputar di benaknya, Raka bertekad untuk menjaga rahasia ini sebaik mungkin. Meskipun ia tahu bahwa tantangan di depan mungkin jauh lebih besar daripada apapun yang pernah ia alami sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Raka mulai menunjukkan perubahan yang mencolok. Dengan jimat kerang yang diberikan oleh Nira, keberuntungan seolah berpihak padanya.
Ia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sebagai buruh di ladang padi milik seorang petani kaya. Tidak hanya itu, hasil kerjanya pun meningkat. Ia mendapatkan upah yang lebih tinggi dan bahkan seringkali dibayar lebih karena dedikasinya. Raka merasa seolah-olah hidupnya berbalik 180 derajat. Ia bisa membeli makanan yang lebih baik, memperbaiki gubuknya, dan bahkan membeli beberapa pakaian baru. Namun, meskipun ia merasa bahagia, ada satu hal yang terus menghantuinya. Rahasia tentang Nira. Ia tahu bahwa jika orang-orang desa mengetahui tentang pertemuannya dengan Ratu Buaya, semuanya bisa berubah. Suatu sore, ketika Raka sedang duduk di tepi sungai sambil merenung, ia mendengar suara gemericik air yang familiar. Nira muncul dari balik semak-semak dengan senyuman lebar di wajahnya. "Raka, aku datang untuk melihat bagaimana kabarmu," katanya ceria. Raka berdiri dan menyambut Nira dengan penuh rasa syukur. "Aku baik-baik saja, Nira. Semua berkat bantuanmu." "Bagus. Aku senang mendengarnya," jawab Nira sambil menggerakkan ekornya dengan anggun. "Namun ingatlah tentang perjanjian kita. Kamu harus menjaga rahasiaku." Raka mengangguk mantap. "Aku berjanji tidak akan membocorkan rahasia ini kepada siapapun." "Bagus," kata Nira serius. "Karena jika kamu melanggar perjanjian ini, konsekuensinya bisa sangat berat." Raka merasakan ketegangan di udara. "Apa yang akan terjadi jika aku melanggar?" tanyanya penasaran. Nira menatapnya dalam-dalam. "Kekuatan yang aku berikan padamu bisa berbalik menjadi kutukan. Jika kamu tidak setia pada janji ini, semua keberuntungan yang kamu dapatkan akan hilang dalam sekejap." Raka merasa ketakutan menyelimuti hatinya. Ia tidak ingin kehilangan semua yang telah diperolehnya. Kehidupan yang lebih baik, harapan baru, dan kesempatan untuk membantu orang lain di desanya. "Jangan khawatir," lanjut Nira dengan lembut. "Selama kamu tetap jujur dan berbuat baik, semuanya akan baik-baik saja." Setelah pertemuan itu, Raka kembali ke desa dengan pikiran penuh tentang tanggung jawabnya. Ia mulai merasakan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Mereka mulai curiga dengan perubahan hidupnya yang tiba-tiba. Teman-temannya bertanya-tanya bagaimana ia bisa mendapatkan uang lebih banyak dalam waktu singkat. Suatu hari, saat Raka sedang bekerja di ladang, seorang tetua desa bernama Pak Jaya menghampirinya dengan tatapan tajam. "Raka, anak muda, kau tampak berbeda akhir-akhir ini. Apa ada yang kau sembunyikan dari kami?" tanyanya penuh curiga. Raka terkejut dan merasa terjebak dalam kebohongan. "Tidak ada, Pak Jaya. Saya hanya bekerja lebih keras," jawabnya berusaha meyakinkan. Tetua itu mengangguk perlahan tetapi tetap tidak yakin. "Hati-hati, nak. Terkadang keberuntungan datang dengan harga yang harus dibayar." Kata-kata Pak Jaya terus terngiang di telinga Raka sepanjang malam. Ia merasa tertekan dan mulai ragu pada dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar bisa menjaga rahasia ini? Dan bagaimana jika orang-orang desa mulai mencurigainya lebih jauh? Sementara itu, kehidupan Raka terus berjalan dengan baik. Ia mendapatkan pekerjaan tambahan dan membantu beberapa tetangganya yang kesulitan secara finansial. Namun, semakin banyak kebaikan yang ia lakukan, semakin besar pula rasa takutnya akan kemungkinan kehilangan semuanya jika rahasianya terbongkar. Di tengah kebisingan pikirannya, Raka kembali ke tepi sungai, tempat ia pertama kali bertemu Nira. Ia berharap bisa berbicara dengannya untuk mendapatkan nasihat dan dukungan. Ketika malam tiba dan bulan bersinar terang di langit, Raka memanggil Nira dengan suara pelan, namun penuh harap. "Nira, aku butuh bantuanmu." Tak lama kemudian, sosok buaya besar itu muncul dari air dengan anggun dan menatap Raka dengan mata penuh pengertian. "Ada apa, Raka?" tanya Nira lembut. "Aku merasa tertekan," ungkap Raka jujur. "Orang-orang desa mulai curiga tentang keberuntunganku yang tiba-tiba ini." Nira mengangguk memahami situasi tersebut. "Ingatlah bahwa kebaikanmu adalah kekuatanmu. Jangan biarkan rasa takut menguasai dirimu." Namun saat mereka berbicara, Raka merasakan ketegangan di udara. Sebuah ancaman tak terduga mulai mendekat dari arah desa. Malam semakin larut,
dan Raka masih berdiri di tepi sungai, berbincang dengan Nira. Namun, perasaan tenang yang semula menyelimuti dirinya mulai berganti dengan kecemasan. Raka merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia menatap air, sungai yang berkilau di bawah sinar bulan, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Tanpa berpikir panjang, Raka menengok ke arah suara itu dan melihat sosok Pak Jaya, tetua desa yang curiga, bersama beberapa orang lainnya. Mereka tampak serius dan penuh tekad. Raka merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa mereka datang untuk mencari tahu tentang keberuntungannya yang tiba-tiba. "Raka!" teriak Pak Jaya. "Kami tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan. Kami tidak bisa membiarkanmu terus bersembunyi di balik kebohongan ini." Raka merasa terjebak. Ia tidak ingin mengungkapkan rahasia Nira, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan mereka mencurigainya lebih jauh. Dalam keadaan panik, ia mencoba mencari cara untuk menjelaskan semuanya tanpa membocorkan rahasia sang ratu. "Aku hanya bekerja keras. Aku tidak menyembunyikan apa-apa," jawab Raka dengan suara bergetar. Namun, Pak Jaya tidak percaya. "Kau telah berubah, Raka, dan kami ingin tahu bagaimana caranya. Jika kau tidak mau jujur, kami akan mencari tahu sendiri." Raka merasa terdesak. Dalam kepanikan itu, ia secara tidak sadar mengungkapkan sedikit tentang Nira. Aku bertemu dengan buaya besar di sungai. Dia memberiku keberuntungan." Semua orang terdiam sejenak, terkejut mendengar kata-kata Raka. Namun, ketidakpercayaan segera muncul di wajah mereka. "Buaya? Apakah kau gila? Buaya tidak bisa memberi keberuntungan," teriak salah satu dari mereka. Pak Jaya melihat ke arah sungai dengan tatapan tajam. "Jika ada buaya besar di sini, kita harus menangkapnya. Mungkin itu adalah penyebab semua ini." Raka merasa hatinya hancur mendengar rencana itu. Ia tahu bahwa jika mereka menangkap Nira, segalanya akan berakhir, bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk semua kebaikan yang telah ia lakukan. "Enggak, jangan lakukan itu!" teriak Raka panik. Nira bukanlah ancaman, dia hanya ingin membantu. Tetapi kata-kata Raka tidak didengar. Dalam sekejap, para pria desa itu mulai bergerak menuju sungai dengan alat-alat untuk menangkap buaya. Raka merasa putus asa dan bingung. Ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan mereka. "Pak Jaya, tunggu." Raka berlari mengejar mereka. "Aku akan menjelaskan semuanya. Jangan tangkap Nira." Namun, Pak Jaya menolak untuk mendengarkan. "Kami tidak bisa mempercayaimu lagi. Kami akan melindungi desa ini dari bahaya." Raka merasa hatinya hancur saat melihat mereka bersiap-siap menangkap Nira. Ia tahu bahwa jika Ratu Buaya itu ditangkap, atau bahkan terluka, semua keberuntungan yang telah ia dapatkan akan hilang. Dan lebih buruk lagi, Nira mungkin akan membencinya karena melanggar perjanjiannya. Dalam keadaan putus asa, Raka memutuskan untuk mengambil risiko besar. Ia berlari ke tepi sungai dan memanggil Nira dengan sekuat tenaga. "Nira, tolong, mereka datang untuk menangkapmu." Nira muncul dari dalam air dengan ekspresi khawatir di wajahnya. "Apa yang terjadi, Raka?" tanyanya cepat. "Mereka tidak percaya padaku. Mereka ingin menangkapmu," teriak Raka sambil menunjuk ke arah para pria desa yang semakin dekat. Nira menatap Raka dengan mata penuh pengertian, tetapi juga kemarahan. "Kau melanggar perjanjianmu," katanya pelan namun tegas. "Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud. Aku hanya ingin melindungimu," jawab Raka penuh penyesalan. Namun saat itulah Pak Jaya dan kelompoknya tiba di tepi sungai dengan alat pancing dan jaring besar. Melihat Nira yang muncul dari air membuat mereka semakin bersemangat. "Di sana, tangkap buaya itu," teriak Pak Jaya. Raka merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Ia harus memilih antara melindungi Nira atau menyelamatkan dirinya sendiri dari kemarahan warga desa. "Nira, lari!" teriaknya sambil berusaha menghalangi jalan para pria desa itu. Tetapi sebelum Nira bisa bergerak lebih jauh, salah satu pria berhasil melemparkan jaring ke arah Nira dan berhasil menangkap ekornya.
Buaya ratu itu menggeram marah dan berjuang untuk bebas. "Jangan sentuh dia!" Raka berteriak putus asa sambil mencoba menarik jaring tersebut dari tubuh Nira. Namun kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan seorang ratu buaya. Dengan satu gerakan cepat, Nira berhasil melepaskan diri dari jaring tersebut dan melompat ke dalam air dengan marah. "Raka, kau telah mengkhianatiku." Suara Nira menggema dalam pikirannya saat ia melihat sang ratu meluncur kembali ke kedalaman sungai. Rasa sakit dan penyesalan memenuhi hati Raka saat ia menyaksikan Nira menghilang ke dalam kegelapan air. Ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dan harga yang harus dibayar mungkin jauh lebih tinggi daripada yang pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, Raka terbangun dengan perasaan hampa yang menyelimuti hatinya. Ia tidak bisa tidur semalam penuh rasa bersalah dan penyesalan setelah mengkhianati Nira. Kenangan akan pertemuan mereka dan kebaikan yang telah diberikan Nira membuatnya merasa semakin terpuruk. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, dan kini hidupnya kembali ke titik awal, tanpa harapan, tanpa keberuntungan. Setelah berhari-hari berusaha mencari cara untuk menghubungi Nira, Raka memutuskan untuk kembali ke tepi, sungai tempat mereka pertama kali bertemu. Ia berharap bisa melihat sang ratu buaya lagi, meskipun ia merasa sangat kecil dan tidak layak untuk meminta maaf. Dengan langkah berat, ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju sungai. Sesampainya di sana, ia berdiri di tepi air yang tenang, menatap permukaan air yang berkilau di bawah sinar matahari. "Nira," panggilnya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara gemericik air. "Aku minta maaf. Aku sangat menyesal." Namun tidak ada jawaban, hanya suara alam yang menyambutnya, angin sepoi-sepoi dan burung-burung yang berkicau. Raka merasakan hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa Nira mungkin tidak akan pernah mau menemuinya lagi setelah apa yang terjadi. Hari demi hari berlalu, dan Raka terus datang ke tepi sungai dengan harapan bahwa Nira akan kembali. Namun harapannya selalu pupus. Keberuntungan yang dulu menyertainya kini hilang sepenuhnya. Pekerjaan di ladang pun mulai sulit didapat. Orang-orang desa mulai menjauh darinya, curiga akan nasib baik yang pernah dimilikinya. Suatu malam ketika bulan purnama bersinar cerah, Raka duduk di tepi sungai dengan perasaan putus asa. Ia merasa hidupnya tak berarti lagi tanpa Nira dan tanpa keberuntungan yang pernah ia miliki. Dengan air mata menggenang di pelupuk matanya, ia berdoa kepada langit, berharap agar Nira mendengar permohonannya. "Nira," ucapnya lirih, "aku tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku." Tiba-tiba, permukaan air mulai bergetar dan sosok besar muncul dari dalamnya. "Nira." Raka terkejut sekaligus gembira melihatnya kembali, tetapi wajah Nira tampak serius dan penuh kemarahan. "Kau telah melanggar perjanjianku, Raka," katanya dengan suara dalam yang menggema di udara malam. "Aku tahu," jawab Raka sambil menundukkan kepala penuh penyesalan. "Aku sangat menyesal. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu. Aku hanya ingin melindungi diriku dari orang-orang desa." Nira menghela napas panjang dan menatap Raka dengan tatapan tajam. "Kau harus memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Ketika kau menceritakan keberadaanku kepada orang lain, kau telah membuka pintu bagi bahaya." Raka merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Nira. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan." Nira terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Jika kau benar-benar ingin menebus kesalahanmu, kau harus menunjukkan bahwa kau layak mendapatkan keberuntunganmu kembali." "Bagaimana caranya?" tanya Raka penuh harap. "Kau harus melindungiku dari ancaman yang datang dari desa," jawab Nira tegas. "Aku tidak bisa melakukannya sendiri lagi." Raka mengangguk mantap meski rasa takut menyelimuti hatinya. "Aku akan melakukan apapun untuk melindungimu." Dengan itu, Nira memberikan jimat kerang baru kepada Raka, jimat yang lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. "Ini adalah simbol dari kesempatan kedua yang kuberikan padamu," katanya lembut. "Gunakan kekuatan ini untuk melakukan kebaikan dan melindungi kami dari ancaman."
Raka merasakan aliran energi positif mengalir melalui tubuhnya saat menerima jimat tersebut. Ia merasa seolah-olah beban berat di pundaknya mulai terangkat. "Terima kasih, Nira," ucapnya tulus sambil menatap mata sang ratu dengan penuh rasa syukur. Sejak malam itu, Raka bertekad untuk membuktikan dirinya layak mendapatkan kesempatan kedua ini. Ia mulai bekerja lebih keras daripada sebelumnya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu orang-orang di desanya. Ia mengorganisir kegiatan bersih-bersih sungai dan membantu para petani lainnya dengan panen mereka tanpa meminta imbalan apapun. Perlahan-lahan, orang-orang desa mulai melihat perubahan dalam diri Raka. Mereka menyadari bahwa dia bukan hanya pemuda miskin yang pernah mereka kenal. Suatu hari saat Raka sedang bekerja di ladang bersama para petani lainnya, mereka mendengar suara gemuruh dari arah sungai. Tanpa berpikir panjang, Raka segera berlari menuju suara itu dan menemukan Pak Jaya serta beberapa pria desa sedang berusaha menangkap buaya lain yang terlihat agresif. "Jangan!" teriak Raka sambil berlari menghampiri mereka. "Itu bukan buaya biasa. Kita harus membiarkannya pergi." Tetapi Pak Jaya tidak mau mendengarkan peringatan itu dan terus maju dengan alat tangkapnya. Dalam sekejap, buaya itu menyerang mereka dengan ganas. Raka tahu bahwa ini adalah saatnya untuk bertindak. Ia harus melindungi Nira dan makhluk lain di sungai ini. Dengan keberanian baru yang mengalir dalam dirinya berkat jimat kerang itu, ia melompat ke depan dan menghadapi buaya tersebut. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," teriaknya sambil mencoba menenangkan buaya itu dengan suara lembut. Ajaibnya, buaya tersebut berhenti sejenak dan menatap Raka dengan mata penuh kebingungan, seolah-olah merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Dengan cepat, Raka memanggil Nira dalam hatinya, dan berharap agar sang ratu mendengar panggilannya sekali lagi. Dalam sekejap mata, Nira muncul dari kedalaman sungai dengan kilauan cahaya di sekelilingnya. "Bersama kita bisa mengatasi ini," kata Nira kepada Raka, sambil meluncur ke sampingnya. Bersama-sama mereka menghadapi ancaman itu, Raka menggunakan keberanian dan ketulusan hatinya untuk berbicara kepada buaya liar tersebut, sementara Nira menunjukkan kekuatannya sebagai ratu buaya. Akhirnya, setelah beberapa saat ketegangan yang luar biasa, buaya tersebut mundur perlahan-lahan ke dalam air dan pergi menjauh dari desa. Orang-orang desa tertegun melihat apa yang baru saja terjadi. Mereka menyaksikan bagaimana Raka berhasil menenangkan makhluk buas itu dengan keberanian dan kebaikan hatinya. Setelah kejadian itu, pandangan orang-orang desa terhadap Raka berubah total. Mereka mulai menghormatinya sebagai sosok pemimpin yang peduli pada lingkungan sekitar serta makhluk hidup lainnya. Raka tahu bahwa ia telah mendapatkan kembali kepercayaan orang-orang desa sekaligus memperbaiki hubungannya dengan Nira. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus melakukan kebaikan dan menjaga rahasia tentang Ratu Buaya selamanya, bukan karena takut pada konsekuensi, tetapi karena cinta dan rasa syukur atas kesempatan kedua ini. Dengan hati penuh harapan baru, Raka melangkah maju menuju masa depan, sebuah masa depan, di mana kebaikan akan selalu menjadi jalan hidupnya.